Kiamat benar-benar terjadi lagi bagi Gli Azzurri. Sebagai tim yang pernah juara dunia 4 kali menghadapi Bosnia, Italia kembali menjadi pecundang dan badut Eropa. Padahal FIFA sudah menambah kuota peserta Piala Dunia 2026 menjadi 48 negara, mereka masih saja gagal lolos. Kegagalan Italia lolos ke Piala Dunia ini setelah ditelusuri disebabkan oleh kebodohan yang mereka perbuat sendiri. Lalu apa saja kesalahan fatal yang jadi biang kerok tumbangnya Italia di tangan Bosnia? Dan siapa yang pantas disalahkan atas kesalahan ini? Gennaro Gattuso sebetulnya hanya berjarak 90 menit untuk menyelamatkan Italia dari caci maki satu dunia. Bila menang di laga final playoff, ia akan menjadi pelatih pertama yang membawa Italia lolos ke Piala Dunia. Di pertandingan ini, pelatih Bosnia mempertahankan komposisi permainan yang sama saat melawan Irlandia Utara, memakai formasi 3-5-2. Menariknya, tim tamu tampak gugup sendiri di awal-awal laga. Bahkan kurang dari 5 menit, Bosnia sampai 2 kali membuat pertahanan Italia yang diwakili Riccardo Calafiori kelabakan. Italia memang berhasil unggul lebih dulu lewat Moisken yang memanfaatkan blunder Nikola Vasil, tapi Bosnia memperlihatkan bahwa mereka lebih layak untuk memenangkan pertandingan. Setelah tertinggal, negara pecahan Yugoslavia itu unggul dengan melepaskan 11 tembakan dengan 4 diantaranya on target. Bandingkan dengan Italia yang cuma melakukan 1 tembakan on target. Sudah kalah dari segi ofensif, situasi bertambah buruk bagi Italia menjelang turun minum. Sliding tackle keras Alessandro Bastoni pada Amar Memic membuahkan kartu merah langsung dari saku wasit. Kehilangan pemain Inter Milan itu menjadi titik balik bagi permainan Italia. Memasuki babak kedua, Italia bertransformasi menjadi pengabdi dengan pertahanan. Melihat tamu yang bertahan rapat, Bosnia makin menjadi-jadi dengan unggul semua aspek permainan, tak terkecuali penguasaan bola. Karena Italia main bertahan, Bosnia lebih aktif melancarkan tembakan. Donnarumma mesti menghadapi setidaknya 6 tembakan tepat sasaran, seperti Indonesia yang gagal memecahkan pertahanan rapat Bulgaria. Gelombang serangan masif Bosnia membuahkan gol penyama kedudukan adalah Haris Tabakovic yang menjebol gawang kiper Manchester City lewat skema umpan balik. Tidak ada gol tambahan dan skor tetap sama kuat 1-1 hingga 2 kali 15 menit extra time. Petaka terjadi di adu tos-tosan di mana 2 Algozo Italia gagal sehingga Bosnia menang 4-1. Wasit meniup peluit panjang dan Italia kembali diterpa nestapa. Langkah mereka tak pernah sampai ke benua Amerika tahun ini. Laga tersebut bertabur rekor memalukan menghinggapi Gli Azzurri. Mereka mencetak sejarah sebagai juara dunia pertama yang gagal lolos Piala Dunia 3 edisi beruntun. Belum pernah ada negara sebelum Italia yang melakukannya. Negara-negara seperti Inggris atau Uruguay memang pernah absen setelah jadi juara dunia, tapi tidak ada yang sampai 3 kali beruntun seperti Italia sepanjang sejarah Piala Dunia. Kemudian Italia tak pernah lolos ke babak gugur sejak juara dunia pada tahun 2006. Setelah generasi Fabio Cannavaro CS angkat piala di Jerman, Italia belum pernah merasakan atmosfer babak gugur. Pada edisi 2010 dan 2014, mereka berakhir di fase grup. Masing-masing menjadi juru kunci di Afrika Selatan dan peringkat 3 di Brazil. Sementara di edisi 2018 sampai 2026, seperti yang kita tahu, mereka terjungkal di playoff zona Eropa dan rekor ketiga Italia menjadi negara Eropa yang 3 kali terkutuk di playoff zona UEFA. Sebelum dilucuti Bosnia, Italia kandas di tangan Swedia di edisi 2018.
Meski sudah tidak diperkuat Zlatan Ibrahimovic, negara Skandinavia itu lolos dengan agregat 1-0. Sedangkan di edisi 2022, Italia bisa-bisanya takluk dari Makedonia Utara yang di atas kertas tidak diunggulkan. Dipimpin oleh Roberto Mancini, Italia yang baru setahun jadi juara Euro tersingkir dengan skor tipis 1-0. Kegagalan Italia menang atas Bosnia yang berakibat gagal lolos ini disebabkan oleh kebodohan mereka sendiri. Italia sangat saklek memperagakan bertahan terlalu pasif. Momen perubahan gaya main terjadi setelah Alessandro Bastoni diusir dari lapangan. Italia menumpuk banyak pemain di lini belakang dan praktis hanya mengandalkan serangan balik. Mereka bermain menghadapi intensitas tinggi dari Bosnia dengan menutup pertahanan serapat mungkin. Selama waktu normal, Gianluigi Donnarumma jatuh bangun melakukan sejumlah penyelamatan krusial. Tak hanya kiper, pemain lain utamanya para bek bekerja ekstra keras untuk menjaga area dan menggagalkan semua serangan yang datang. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang harus disalahkan? Apakah pelatih, pemain, atau sistem sepak bola Italia itu sendiri? Yang jelas, ini bukan lagi sekedar kegagalan biasa. Ini adalah alarm bahaya bagi sepak bola Italia. Jika tidak segera berubah, bukan tidak mungkin Italia akan semakin jauh tertinggal dari negara-negara lain.